Pertama yang ditulis adalah rizkinya. Pertama adalah yang ditulis rizkinya. Kemudian ajalnya. Kemudian amalannya. Kemudian ditetapkan untuk dia apakah termasuk orang yang selamat, yang akan berhasil dalam artian dia akan sukses baik di dunia maupun di akhirat, ataupun dia orang yang celaka. Yang pertama ditulis yaitu rizkinya. Maka kita lanjutkan dulu hadisnya. Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Demi zat sabda Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Amalannya itu amalan ahli surga, taat kepada Allah. Pokoknya dia orang yang tunduk patuh kepada Allah. Sehingga saking taatnya dia kepada Allah, diumpamakan oleh Nabi, kedekatan dia dengan surga itu hanya sekitar satu hasta, hampir mau memasukinya. Tapi karena tadi ketika usia 4 bulan di dalam rahim ibunya sudah ditetapkan dia ini ahli neraka atau ahli surga. Nah ternyata orang ini dalam catatan itu dia ahli neraka. Walaupun sudah mendekati surga di akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, di akhir hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan amalan ahli neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Namun ada juga sabda Nabi, salah seorang di antara kalian itu dia beramal, amalannya itu ahli neraka, maksiat kepada Allah. Pokoknya dari usia baligh itu tidak pernah kenal dengan ketaatan, maksiat terus kepada Allah. Namun tadi di dalam rahim ibunya sudah ditakdirkan dia ini orang yang selamat, ahli surga. Di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan melakukan amal ahli surga, lalu masuk ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajaran yang pertama yaitu mengenai bilangan hari. Di sini Nabi menyebutkan bilangan secara sharih, jelas 40 hari. Penciptaan kita itu ketika di dalam rahim ibu kita 40 hari pertama berupa sperma, air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari ketiga berupa segumpal daging, baru ditiupkan ruh. Ini menunjukkan bahwasanya bilangan 40 hari itu ada nilai, ada keistimewaan. Bilangan 40, baik itu bilangan hari ataupun bilangan yang lainnya. Nah memang 40 hari ini sering disebutkan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nabi Musa bermunajat pada Allah itu 40 hari. Nabi Musa bermunajat pada Allah 40 hari. Para nabi rata-rata diberikan risalah kenabian usia 40. Jadi 40 ini memang bilangan yang luar biasa. Amalan seseorang kalau istiqomah selama 40 hari dijamin mesti akan ada perubahan dalam dirinya dengan catatan istiqomah. Makanya ada sebuah hadis, kita ulang kembali. Ada sebuah hadis yang menyatakan orang yang mampu salat 40 hari, 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya tidak pernah masbuk sama sekali selama 40 hari. Ya. Nah, di situ disebutkan man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratul ihram ma'al imam. Siapa salat 40 hari, dia selalu menemui takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk. Apa jaminan dari Rasulullah? Kataballahu lahu bawa'atan. Allah takdirkan, Allah tetapkan untuk dia dua kebebasan. Bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Orang yang mampu melakukan amalan 40 hari salat, 40 hari malam, salat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tidak pernah masbuk, maka dua kebebasan dijanjikan oleh Rasulullah. Dipastikan bebas dari penyakit munafik. Dipasti bukan orang munafik ini.
Yang kedua, bara'atu minan nar, ini puncaknya, dibebaskan dari neraka, tidak akan kena api neraka. Maka kata para ulama, minimal seumur hidup pernah sekali ngamalkan ini. Minimal. Kalau bisa seterusnya, alhamdulillah. Bukan 40 hari lagi. Seumur hidup tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Bukan dia sembahyang saja, tapi takbiratul ihram artinya tidak pernah masbuk. Jadi kalau 39 hari ke-40 ternyata masbuk dia, maka gagal. Dia harus 40 hari genap. 40 hari, 40 malam, itu 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi ada keistimewaan bilangan 40 hari ini. Akan ada perubahan. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya janin ditiupkan ruh berusia 4 bulan. Di sini nanti akan timbul hukum di kalangan para ulama fikih, bagaimana hukumnya orang aborsi, menggugurkan kandungan ketika sudah masuk usia 4 bulan dan sebelum usia 4 bulan. Nah, itu ada bahasannya itu. Ada bahasannya. Ya, karena beda sebelum 4 bulan janin itu dengan ketika sudah 4 bulan. Sebelum 4 bulan dia belum bernyawa karena ruh belum ditiupkan. Ketika sudah 4 bulan itu kan disebutkan ruh ditiupkan, berarti sudah makhluk yang bernyawa. Bagaimana statusnya kalau digugurkan? Nah, apakah sama seperti membunuh orang yang bernyawa? Kalau tidak ada uzur syar'i. Itu nanti bahasanya khusus tanyakan pada guru-guru kita dalam bab fikih, hukumnya bagaimana. Kalau ada sudah usia 4 bulan ternyata ini ada permasalahan. Kalau dilanjutkan, ini si ibu dilanjutkan untuk terus mengandung, mencelakakan ibunya. Mungkin dia baru sesar kan. Biasanya sesar itu kan itu jaraknya ada durasi yang ditentukan oleh ahli medis, tidak boleh cepat. Ternyata kebablasan, hamil lagi dia. Nah, hamil ternyata usianya sudah sampai 4 bulan. Bagaimana status menggugurkan anak itu kalau sudah 4 bulan, sudah bernyawa? Tapi ada ketentuan. Ini ada uzur, ada uzur. Nanti itu diperinci oleh para ulama fikih. Nah, kemudian ketika sudah berusia 4 bulan itu dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Adawi, ketika usia 4 bulan disitulah manusia itu sudah berbentuk. Ada mata, telinga, kemudian jari, tangan, organ-organ itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk, baru ditiupkan ruh. Baru ditiupkan ruh. Nah, makanya mengenai penciptaan ini, itu dalam surah As-Sajdah. Kita kalau di tepi lahan maksudnya subuh Jumat itu baca surah As-Sajdah ketika subuh Jumat. Itu kan cerita di awal-awal itu penciptaan manusia. Ya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah zat yang menciptakan hambanya dari awal dan menciptakan manusia dari tin, tanah. Manusia di situ maksudnya insan itu adalah Nabi Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Ketika Allah menceritakan penciptaan anak keturunan, nasl itu keturunan. Allah ada menyebutkan dari tanah lagi. Summa ja'ala naslahu, kemudian Allah menjadikan anak keturunan manusia itu Adam min ma'in mahin, dari setetes dari air yang hina, itulah sperma. Summa sawwa wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian setelah pas itu dijadikan dari sperma, Allah kemudian menyebutkan diukur, ditentukan. Summa sawwahu khalqah. Allah berikan mata, kepala, jantung, tangan, kaki, ditiupkan ruh. Allah jadikan as-sam'a wal basar wal fu'ad. Qalilan ma tashkurun, tapi kamu sedikit yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ayat ini bercerita tentang penciptaan manusia, nanti ketika kita sujudnya bagaimana bacanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Bihaulihi wa quwwatihi, bihaulihi wa quwwatihi, tabaraka
tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika kita sujud di surah As-Sajdah itu, kita memuji dengan pujian Allah yang telah menciptakan diri kita, yang telah merobek penglihatan dan telinga, artinya telah membuka lubang telinga ini dibuka, akhirnya bisa dengar, lubang mata dibuka, akhirnya bisa melihat. Karena bacaan sajadah itu dalam riwayat hadis tidak satu itu saja, bacaan sujud sajadah. Tidak hanya satu sajadah wajhiya lillazi khalaqas samawati wal ardh, itu tidak sajadah wajhiya khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan hanya itu saja bacaan sujud sajadah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah ditiupkan ruh tadi, Allah menetapkan 4 ketetapan. Yang pertama ditentukan rizkinya. Rizki, artinya kita ini sebelum lahir rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah. Rizki di sini kata para ulama itu tidak hanya sebatas materi. Ada 2 rizki, yaitu materi dan non materi. Kalau orang beranggap rizki itu hanya sebatas materi, berarti itu kurang lengkap. Rizki yang dimaksud dalam hadis ini yang Allah tentukan untuk calon manusia itu umum. Rizki yang bersifat materi seperti uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, itu materi. Ada juga rizki yang non materi, ilmu, kemudian apa lagi? Ketentraman jiwa, hidayah, takwa, itu adalah rezeki non materi, dan itu juga ditentukan oleh Allah ketika kita dalam rahim itu. Maka jangan dibatasi rezeki itu hanya sebatas yang bersifat materi saja. Rezeki itu sifatnya umum. Kemudian yang dicatat juga adalah ajal, wa ajalihi, dan ajal. Artinya ajal di sini adalah zamanul ladzi alimallahu anna syakhsa yamutu fihi aw muddata hayati, yaitu masa yang Allah ketahui kapan orang itu mati atau masa di mana dia meninggal dunia. Berapa lama dia hidup di dunia itu juga telah ditentukan. Karena kalau orang yakin dengan hadis ini, bicara urusan mati itu tidak ada ketakutan sama sekali. Yang keliru itu kan ada sebagian pemahaman pamani bicara kematian, nanti mati. Loh, kematian itu dibicarakan tidak dibicarakan tetap sudah ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah, dan menambah dan berkurang. Jadi yang lebih bagus adalah kematian itu banyak diingat, banyak dibicarakan, supaya selalu diingat, sadar hidup ini tidak selama-lamanya. Ada masa. Bukan sombong, bukan. Saya tidak takut mati, bukan seperti itu. Artinya jangan ada anggapan kalau membicarakan mati bakal cepat mati. Enggak, ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak akan bertambah dan akan berkurang seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal manusia. Kemudian amalan manusia yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Allah adalah amalan. Baik itu min khairin aw syarrin, amal baik, amal buruk. Itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat sekarang ini, ya, melakukan kebaikan, bahkan melakukan keburukan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Terus nanti ada komentar, lah kalau gitu apalagi gunanya kita beramal, maslahatnya lagi. Kalau gitu berarti kita boleh bebas melakukan apa saja. Kan yang kita lakukan juga sudah ditakdirkan. Ini sebenarnya pertanyaan dan jawaban ini sudah disampaikan dulu oleh para sahabat. Ketika Nabi Muhammad membahas takdir perbuatan manusia, sahabat itu bilang, ya Rasulullah, idzan nattaqim. Kalau demikian sudah kering catatan amal manusia ini, takdir sudah ditulis, apa guna lagi kita usaha? Pasrah saja dengan takdir. Apa yang terjadi itulah yang kita lakukan. Nabi mengatakan tidak seperti itu. Amma ahlus sa'adah fayassaruna li'amali ahli sa'adah. Orang itu kalau memang takdirnya ahli sa'adah, ahli surga, mesti ada tanda tanya, dimudahkan melakukan amalan-amalan ahli surga. Begitu sebaliknya kalau orang itu ahli neraka, ada tanda-tandanya, dia akan dimudahkan melakukan amalan ahli neraka. Makanya Bapak Ibu, hadis yang di awal tadi kata Imam Nawawi itu hanya segelintir, minoritas bukan mayoritas.
Yang kita bahas, ada orang taat, matinya husnul khotimah. Ada orang yang maksiat, matinya husnul khotimah. Itu sedikit, kata beliau. Itu segelintir. Jangan jadi patokan. Ini kadang-kadang jadi patokan, nauzubillah. Kita tidak tahu akhir hayat orang yang lain. Ya sudah, tidak apa-apa, lakukan aja dah. Nah, memang betul, tapi secara umum takdir itu akan sesuai dengan yang berlangsung ketika hidup di dunia. Itu kata Nabi. Kalau kamu nak tengok, kamu tuh min ahlil jannah atau min ahlil nar, tengok bagaimana kemudahan kamu dalam melakukan ketaatan. Kalau kok lampunya lampu hijau, mudah melakukan taat, itu husnuzan. Ini ciri-ciri orang yang ahli surga. Tapi kok kalau dia melakukan ahli neraka, kok dimudahkan, giliran taat susahnya kita takut. Takut ini ciri-ciri orang yang ditakdirkan ahli neraka. Walaupun tidak pasti, tapi itu ada tanda-tandanya, kata Rasulullah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Nah, ini masyhur hadis Nabi. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau memang ditakdirkan diciptakan ahli surga, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Kalau memang ditakdirkan diciptakan untuk ahli neraka, dimudahkan juga melakukan amalan-amalan ahli neraka. Tetapi digarisbawahi, ini prinsip untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi untuk introspeksi, muhasabah diri. Ini saya kok kalau taat tuh berat, minta ampun ya, lampu merah gitu. Banyak hambatan-hambatannya, ada jari tangannya. Tapi giliran kalau nak maksiat, yang lalai-lalai, yang tidak berguna tuh lampunya hijau muda saja. Nauzubillah, jangan sampai termasuk min ahli syaqawah, orang yang celaka. Nah, akhirnya dia bermuhasabah. Tapi kalau nengok orang lain, tidak demikian. Kalau nengok orang lain, kok ada orang kita ya, kita tidak bisa memastikan juga dia husnul khotimah. Kalau orang itu juga dia bergelimang dengan kemaksiatan, juga dipastikan dia pasti husnul khotimah. Karena tadi kata Nabi, ada orang yang dia selalu maksiat, malah di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Dan walaupun itu hanya segelintir, tidak merata, segelintir manusia saja yang seperti itu. Dan itu banyak ceritanya Bapak Ibu. Dan banyak ceritanya seperti itu. Ada sahabat Nabi itu dalam kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Yusuf Al-Kandahnawi, orang itu jangankan untuk haji, puasa, zakat, sholat pun belum. Tapi karena takdirnya memang ahli surga, lagi perang dengan Rasulullah, perang dia di pihak kafir, berperang dengan Rasulullah, tiba-tiba hidayah datang. Di saat itu dia berubah hatinya, berpindah. Dalam ringkas cerita, dia pindah ke pihak Rasulullah. Saat itu ditalkinkan bersyahadat. Kemudian berperang, bergabung dengan pihak muslimin, melawan kawannya yang tadi sebelumnya, kafir. Mati di medan perang. Mati dalam keadaan Islam, belum sembahyang, belum puasa, belum zakat, belum haji. Husnul khotimah. Bayangkan, ada orang yang belum sembahyang sama sekali, tapi akhir hayatnya surga. Ada juga yang ahli taat Barsiso itu diceritakan, itu Masya Allah. Bal'am bin Baqurah Barsiso itu diceritakan, Israiliyat, cerita Bani Israel, taatnya luar biasa, solehnya minta ampun. Karomahnya Barsiso dalam satu riwayat, itu murid-muridnya saja itu bisa diberikan karomah, bisa terbang Barsiso. Tapi akhir hayat Barsiso mati kafir. Barsiso nyembah iblis. Bal'am bin Baqurah itu juga. Bal'am bin Baqurah ini yang sahih kebanyakan mufassir di dalam Al-Quran. Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina. Nah, itu cerita Bal'am bin Baqurah yang dia ini terfitnah oleh harta, mendoakan keburukan untuk Nabi Musa. Awalnya soleh, matinya mati su'ul khotimah. Nah, ini pelajaran cerita-cerita seperti ini sebenarnya untuk membuat kita ini selalu waspada. Itulah makna di antara inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah itu kuasa untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka dulu Pak Kiai bilang, kenapa kita dengar cerita para ulama masih menangis di malam hari dengan begitu solehnya mereka.
masih sempat menangis takut pada Allah. Karena paham betul ayat inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah itu mampu kuasa untuk melakukan sesuatu itu sesuai kehendaknya. Hari ini kita taat, malam ini maksiat, itu gampang bagi Allah. Hari ini kita beriman, dalam hitungan menit kita kafir, itu mudah bagi Allah. Merubah keadaan itu mudah. Karena ketakutan itulah mereka akhirnya merasa khawatir, takut kepada Allah. Nah, karena Allah mudah saja mematikan orang dalam keadaan husnul khotimah atau mematikan orang dalam keadaan su'ul khotimah. Maka disitulah para ulama akhirnya menyebutkan ada macam-macam amalan supaya husnul khotimah. Di antaranya apa? Di antaranya kata Imam Syafi'i, kalau hubungan dengan sesama manusia, jangan suka suudzon dengan orang lain. Orang kalau dia suka suudzon dengan umat Islam, dengan orang Islam, ini khawatir matinya su'ul khotimah, kata Imam Syafi'i. Nah ini kalau hubungan dengan sesama manusia di antaranya. Kemudian juga di antaranya supaya kita husnul khotimah. Ini masyhur yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, membaca doa atau syair iktiraf selepas salat Jumat minimal 5 kali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Siapa yang mendawamkan ini, kata Imam Sya'rani, waliullah dari Mesir, beliau mengatakan siapa yang mendawamkan syair ini, 2 bait syair iktiraf ini selepas salat Jumat 5 kali, maka kata beliau, mata 'alal Islam bila syakkin wala raib. Mesti matinya husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa agama Islam, tidak akan tercabut imannya tanpa ada keraguan. Nah, itu diantara amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama kita. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, kalaulah tidak penting husnul khotimah ini, tentu tidak diajarkan dalam doa dalam Al-Quran surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Jangan kau belokkan hati ini ya Allah selepas kau berhidayah. Hari ini saya taat ya Allah, jangan kau belokkan lagi. Istiqomahkan terus dalam ketaatan. Kemarin kita di Madinah itu ketemu ziarah dengan putranya Habib Zaid bin Smith. Habib Zaid bin Smith ini sudah usia 90 tahun. Alimnya luar biasa. Murid dari ayahnya Said Muhammad bin Alawi, yaitu Said Alawi. Ketemu dengan putranya, dengan beliau tidak boleh ketemu karena sudah musrah, tidak mau ketemu manusia lagi. Nah, sempat diajak di situ. Ketika ketemu dengan putranya, kata beliau, jawabkan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Supaya kita ini Bapak Ibu istiqomah dalam ketaatan, dalam iman. Kita tidak tahu siapa yang menjamin hidup kita ini pasti terus lurus dalam ketaatan. Tidak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu yang diajarkan beliau. Kemudian juga beliau bilang, dawamkan setiap beramal doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta diterima. Kadang ada yang sudah lumus ibadah, tapi siapa yang menjamin pasti diterima? Tidak ada yang menjamin kecuali kita minta supaya diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini ada dalam Al-Qur'an. Tentunya kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, maknanya doa ini sangat dianjurkan untuk umat ini mengamalkan dan membacanya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Ali bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nutfatan idza istaqarrat fir rahim akhadhaha malaku bi kaffihi. Ketika sperma, air mani itu berada dalam rahim seorang wanita, maka malaikat mengambil
mengambil sperma itu lalu berkata kepada Allah, ayo zakarun am untha, syaqiyun am sa'id, man ajat man asbab. Nah, jadi dalam riwayat ini yang ditanyakan tuh, diambil sperma itu ditanya kepada Allah, ya Allah, ini sperma ini laki-laki kah perempuan? Kan sudah tahu belum berbentuk. Ini laki-laki perempuan. Kemudian dia ini celaka atau selamat. Dia ini ajalnya berapa lama masa hidup di dunia. Kemudian dia ini apa yang akan dilakukan dia nanti ketika hidup di dunia. Bi ayyi ardin tamut, di mana bumi dia mati, di mana dia akan mati nanti ketika dia hidup di dunia. Maka dikatakan kepada malaikat tersebut, "Inqalib ila ummil kitab." Kamu pergi lihat ummul kitab, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itulah yang segala sesuatu dicatat oleh Allah. Fayajinu qisadaha fi ummil kitab fatakul rizqaha wa tatahu asaraha fa idza jaa ajaluha qubilat fa dufina fil makani alladhi qudira laha. Ditengok oleh malaikat. Oh, lengkap. Ini bakal jadi laki-laki, ini orang celaka, ini apa yang diamalkan, ini berapa lama masa hidup, bahkan di bumi mana dia akan mati, itu lengkap di Lauhil Mahfuz itu. Maka malaikat sudah ketahui. Malaikat yang membawa itu udah tahu dengan melihat di Lauhil Mahfuz. Sehingga kata dalam riwayat itu, kalau ajal dan telah tiba, maka ruhnya dicabut, dimakamkan di tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Termasuk yang tidak diketahui adalah kapan kita mati dan di bumi mana kita akan dimakamkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam bumi. Wa hikayatun, ada sebuah kisah fi bayani annahu la mafarra minal maut, menceritakan tentang orang itu tidak akan bisa lari dari kematian. Inna malakal maut alaihi salam dakhala yawman ala Sulaiman ibn Daud alaihi wassalam faja'ala yudhilu an-nadhar ila rajulin min nudamani. Ada malaikat maut, kalau tidak salah sudah pernah saya sampaikan juga, dalam kitab ini lebih sore diceritakan. Malaikat maut masuk menemui Nabi Sulaiman dalam wujud manusia. Nah, di dekat Nabi Sulaiman ada Nudama, wazir atau orang dekat Nabi Sulaiman. Laki-laki yang masuk ini, dia menatap tajam orang yang duduk bersama Nabi Sulaiman. Lantas dia keluar. Faqala dzalika Nabi Allah man hadzal rajul. Laki-laki tadi itu ketakutan karena tatapannya itu tajam, lain, fokusnya itu beda. Kata dia, wahai Nabi Allah Sulaiman, itu tadi laki-laki itu siapa? Kok tatapannya tajam, menakutkan saya, mengerikan sekali tatapannya. Nabi Sulaiman bilang, innahu malakul maut, itu malaikat maut itu. Dia biasa datang ke sini dalam wujud manusia. Masya Allah. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, ra'aituhu yudhilun nadhara ilayya wa akhafu annahu yuridu qabda ruhi fa khallisni min yadihi. Wahai Nabi Sulaiman, aku takut jangan-jangan dia ingin mencabut nyawaku. Selamatkan aku, wahai Nabi Sulaiman, dari cara dia. Nabi Sulaiman tanya, wa kaifa ukhallisuka, bagaimana cara aku menyelamatkan kau? Dia menyatakan, ta'muruni an tahmilani ila biladil Hind. Kau kan bisa memerintahkan angin. Aku minta coba angin engkau perintahkan untuk membawaku ke negara Hindia. Nabi Sulaiman ini di mana? Nabi Sulaiman itu di Syam, bumi Syam. Ya, ada mata di Palestina. Tanya Raja Solomon yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman perintahkan bawa ini laki-laki ini ke Hindia. Fa'amara Sulaiman arri an tahbilahu bisam ila aqsa biladil Hind, diperintahkan untuk dibawa ke ujung negeri India. Fahamalathu fil waqti wal halu faqubida ruhuh. Ternyata ketika sudah dibawa laki-laki tadi, nah sampai di India malah dia meninggal di situ. Nyawanya dicabut oleh malaikat. Beberapa hari kemudian wa'ada malakul maut wa dakhala ala Sulaiman faqala Sulaiman di ayyi sababin kunta tutilun nadhara ila dzalika rajul. Masuk Nabi Sulaiman, dan malaikat maut mendatangi Nabi Sulaiman lagi. Beberapa hari kemudian Nabi Sulaiman tanya, kenapa waktu kemarin kamu menatap laki-laki wazir perdana menteriku itu dengan tatapan tajam? Maka Nabi Sulaiman ketika sudah bertanya itu dijawab oleh malaikat maut, kuntu ata'ajabu minhu, aku tuh merasa aneh terhadap laki-laki ini. Li'anni umirtu biqabdi ruhihi bi ardil Hindi wa huwa ba'idun anha.
Aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya hari itu. Hari itu diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya, dan tempat yang ditakdirkan oleh Allah itu di India, sedangkan dia di sini di kerajaanmu. Maka aku agak aneh, gimana ini kok dan sesuai itu perintah cabut nyawa hari ini, takdir orang itu harus dicabut di India, tapi orangnya masih di sini. Kata malaikat, maka aku agak aneh dengan orang itu. Aku tatap dia tatapan tajam. Akhirnya aku keluar untuk langsung saja lah pergi ke India. Pergi ke India, ternyata bahwa jatuh yang tadhiruni. Ternyata ketika aku sampai ke India, dia sudah standby nunggu di India karena dikirim oleh Nabi Sulaiman ke India. Jadi kalau memang takdirnya memang bakal mati di suatu tempat itu, tetap saja akan didatangi oleh malaikat, dan dia dipastikan akan datang ke tempat yang telah ditakdir, akan datang ke tempat yang telah ditakdirkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah biqabdi ruhi 'abdin bi 'abdin, ja'ala lahu ilayya hajah, falam yantahi hatta yaqdumaha." Bila mana Allah hendak mencabut nyawa seseorang di bumi yang telah ditetapkan, maka orang itu pasti ada keinginan didorong untuk datang ke tempat itu, dan tidak akan berhenti sampai dia menuju tempat yang ditakdirkan itu. Pasti itu, pasti. Maka jamaah kita ada satu orang meninggal, karena memang takdirnya dia sana meninggal ya. Berangkatnya malah meninggal di Mekah. Karena memang takdirnya meninggalnya di bumi sana. Jadi termasuk yang ditetapkan oleh Allah adalah kita ini ditetapkan bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan diwafatkan, itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kebaikan kepada